Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketemu lagi dengan saya di dalam Renungan Pagi GSJ Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan satu tema, yaitu pentingnya introspeksi diri dalam kehidupan ini. Sekali lagi, pentingnya introspeksi diri dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita baca di dalam Matius 7 ayat 3. Matius 7 ayat 3, begini bunyi firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salah satu kelemahan manusia adalah mudah melihat kekurangan atau kesalahan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi sulit untuk melihat kekurangan diri sendiri. Ya, di saat yang sama manusia juga sangat mudah membuat adjustment atau penghakiman atas kesalahan orang lain tanpa mempertimbangkan penyebab atau latar belakang terjadinya kesalahan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, hari-hari ini banyak terjadi hal semacam ini Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan di dalam keluarga, karena tidak adanya introspeksi diri, nah Bapak Ibu Saudara, terjadilah suatu perpecahan di sana. Di dalam pekerjaan, ya, mungkin di sekolah, bisa jadi Bapak Ibu Saudara. Di dalam gereja, bisa jadi. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tidak pernah yang namanya mengalami introspeksi diri. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, saya sendiri dan sampai detik ini, saya belajar terus melakukan yang namanya introspeksi diri ini. Karena saya menjaga Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kasih yang Tuhan yang sudah ajarkan itu terpecah begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, dalam melakukan introspeksi diri, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai standarnya. Kita perlu memeriksa apakah perilaku kita, ya, perkataan kita, cara berpikir kita sudah sesuai dengan firman Tuhan apa belum. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Penting. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, wajib saya bilang, firman Tuhanlah sebagai standar kita. Ya, sebagai standar kita untuk memeriksa apakah perilaku kita ini sudah benar, perkataan kita ini sudah benar, perilaku kita sudah benar. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, oleh sebab itu maka introspeksi itu sangatlah penting untuk kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Bayangin saudara, kalau kita tidak pernah mengintrospeksi diri, saya yakin perpecahan akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita akan dibenci mungkin, dan mungkin kita akan dengan mudah mengejas, ya, memberikan menghakimi saudara-saudara kita, teman-teman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita introspeksi diri. Bahkan manusia pertama pun hancur, manusia pertama pun terhalau dari Taman Eden. Karena apa? Karena tidak ada introspeksi diri di sana. Tidak saling introspeksi diri di sana, saling menyalahkan satu sama lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, supaya kasih itu tetap utuh, maka kita harus belajar introspeksi diri Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai perpecahan di dalam keluarga terjadi di dalam keluarga kita Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini banyak
perceraian Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita lihat datanya itu terus meningkat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena satu sama lain tidak mengintrospeksi diri. Oh ya, saya ini salah enggak? Apa yang saya katakan salah enggak? Menyinggung enggak? Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pengikut Kristus, jangan sampai pernikahan kita hancur gara-gara kita tidak pandai introspeksi diri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita belum melakukan yang namanya introspeksi diri, maka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Jika kita salah, oh ya, maaf saya salah. Maafkan saudara. Kita harus introspeksi diri dalam segala hal Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kehidupan kita menjadi hidup yang penuh kasih, yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Tidak semua orang Bapak Ibu Saudara menyenangkan kita. Bahkan keluarga kita, saudara kita, gak selalu menyenangkan kita. Kalau kita tidak pernah introspeksi diri, maka kita ini seperti orang yang egois. Tidak pernah salah. Jangan saudara. Biarlah kasih Tuhan itu terus mengikat kehidupan kita. Mengikat hidup rumah tangga kita. Mengikat hidup dalam komunitas kita. Supaya apa? Supaya utuh seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, dengan melakukan introspeksi diri, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa mengeluarkan balok dari mata kita sendiri, sehingga tidak lagi sibuk mempersoalkan selumbar di mata saudara kita. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Kita keluarkan balok kita sendiri. Janganlah kita sibuk dengan selumbar di mata saudara kita. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu pada kesempatan pagi ini kita diingatkan kembali. Mari kita sama-sama introspeksi diri dalam segala hal. Supaya apa? Supaya hidup ini rukun. Hidup ini dengan penuh kasih. Kasih yang daripada Tuhan. Karena dari situ berkat-berkat Tuhan melimpah. Berkat-berkat turun sehingga kita bisa menikmati dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan renungan yang singkat ini. Sehingga hidup kita aman dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua berkat-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Pada kesempatan pagi ini, kami belum mendoakan satu berkat yang luar biasa. Bagaimana kami Tuhan diajarkan untuk senantiasa introspeksi diri dalam segala hal. Agar kehidupan kami benar-benar menjadi berkat, benar-benar menjadi kasih yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar kehidupan kami ini benar-benar aman di dalam Engkau. Saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Anak mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.